Di awal video ini, sebelum saya memberikan pendahuluan dan lain-lain, di sini saya akan menampilkan video gunung berapi yang meletus pada tahun 2010 silam, agar kita flashback ke masa dulu, agar kita mengingat betapa dahsyatnya letusan gunung berapi pada saat itu, agar kita dapat siaga dan dapat berpartisipasi dalam menjaga keamanan agar gunung Merapi tidak menjadi letupan yang sangat bahaya lagi, dan kita dapat berantisipasi dalam menyebabkan gunung Merapi meledak. Dan video ini akan saya tampilkan sekitar 1 menit untuk bisa ditonton. Bismillah. Perkenalkan nama saya Syauki Mahdi dengan NIM E1250042. Di sini saya akan menjelaskan vulkanisme gunung berapi untuk mata kuliah biologi yang diampu oleh Bapak Abdul Latif. Di sini saya akan membahas Gunung Merapi. Mulai dari pendahuluan. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung yang paling aktif di Indonesia sampai saat ini. Kita sering melihat di setiap hari biasanya ada kumpulan awan yang mengebul dari corong Gunung Merapi dan menjadi objek penting dalam kajian kebencanaan. Ya, kita sering lihat aja di jurnal-jurnal yang membahas tentang Gunung Merapi di daerah Sleman. Itu sudah banyak sekali. Terletak di perbatasan Jawa Tengah dan DIY. Merapi merupakan rekam letusan yang panjang dan seringkali memunculkan ancaman serius bagi masyarakat di sekitarnya. Terutama dulu 2019 kalau tidak salah, itu Gunung Merapi meletus 2019 pas 2010 lupa saya. Gunung Merapi memuntahkan lavanya kembali. Pendahuluan yang saya terangkan ini untuk menegaskan bahwa memahami karakter letusan Merapi, pola aktivitasnya, serta faktor geologi yang mempengaruhi perilakunya adalah langkah penting dalam meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan masyarakat. Pengetahuan tersebut juga mendukung upaya mitigasi bencana agar risiko dapat ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pentingnya memahami karakteristik gunung berapi, terutama Gunung Merapi yang ada di perbatasan Jawa Tengah dan DIY. Yang pertama, memahami karakter dari Gunung Merapi sangatlah penting dikarenakan untuk memprediksi perilaku letusan di masa depan dan mengolah rencana bencana. Faktor-faktor utama yang krusial untuk dipahami meliputi sifat magma, sejarah erupsi, dan akibat tektonik di sekitarnya. Magma adalah batuan cair yang sangat panas, campuran mineral dan gas terlarut yang berada di bawah permukaan bumi, di dalam kerak atau mantel atas. Erupsi adalah batuan cair yang sangat panas, campuran mineral dan gas terlarut yang berada di bawah permukaan bumi, di dalam kerak atau mantel atas. Aktivitas tektonik mengacu pada pergerakan dan interaksi lempeng tektonik bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan informasi dasar lokasi dan karakteristik gunung. Gunung Merapi berada di bagian utara kota Jogja, masuk dalam kawasan cincin api dan berdiri pada ketinggian sekitar 2.930 meter di atas permukaan laut. Letaknya berada di lempeng yang menyebabkan aktivitas magma cukup intens. Ciri khas Merapi adalah bentuk kerucut yang terbentuk dari lava kental dan akumulasi material piroklastik
Gunung ini juga dikenal dengan kubah lavanya yang terus tumbuh, menjadi indikator penting bagi para ahli untuk membaca potensi letusan. Kondisi geologi di sekitar terdiri dari endapan lahar, pasir vulkanik, serta lembah-lembah sungai yang menjadi jalur utama aliran lahar. Selanjutnya, sejarah aktivitas vulkanik. Gunung Merapi memiliki catatan aktivitas vulkanik yang panjang dan sangat intens. Letusan besar telah terjadi berulang kali seperti pada tahun contohnya 1872, 1930, 2006, dan 2010, hingga rangkaian erupsi yang lebih kecil sejak 2018 sampai sekarang. Pola letusan umumnya bersifat eksplosif dan melibatkan awan panas yang meluncur melalui lereng-lereng sungai. Letusan besar pada tahun 2010 menjadi salah satu yang paling mematikan, dengan letusan awan panas yang mencapai puluhan kilometer. Informasi historis menjadi dasar ilmiah untuk memprediksi potensi ancaman di masa depan, sekaligus menjadi acuan bagi sistem peringatan dini yang dipasang di sekitar gunung. Tipe Gunung Merapi dan proses terbentuknya. Tipenya Merapi termasuk tipe stratovolcano, yaitu gunung api berbentuk kerucut tinggi yang terbentuk dari lapisan lava kental, abu vulkanik, dan material piroklastik lainnya. Terbentuk Merapi berkaitan erat dengan proses subduksi lempeng Indonesia-Australia yang menekan ke bawah lempeng Eurasia. Tekanan subduksi memicu naiknya magma ke permukaan melalui celah-celah gerak bumi. Kekuatan letusan Merapi berasal dari magma yang sangat kaya gas dan kental, menyebabkan tekanan menumpuk sebelum akhirnya dilepaskan dalam bentuk letusan atau luncuran awan panas piroklastik desiccation. Proses vulkanik inilah yang membentuk kubah lava yang terus tumbuh dan runtuh. Dan untuk dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, memberikan dampak sangat luas, terutama bagi masyarakat di wilayah Sleman, Magelang terutama yang sering kena erupsinya, Boyolali dan Klaten. Dampak umumnya meliputi ancaman awan panas yang merupakan bahaya utama karena kecepatannya tinggi, suhunya ekstrim, lahar hujan yang mengikuti aliran sungai seperti Kali Gendol dan Kali Code. Kalau kalian pernah main ke Magelang nanti pasti tahu di aliran-alirannya itu, bahkan di dekat sungai-sungai itu banyak tambang-tambang pasir, dan untuk pada kesehatan juga pengaruh sangat besar, terutama di ekonomi, apalagi kerusakan vegetasi seperti itu. Dan sebagai penutup, saya di sini akan menyampaikan mungkin kesimpulan dari Gunung Merapi. Gunung Merapi sebagai salah satu gunung yang paling aktif sampai sekarang, terutama terakhir mengeluarkan erupsi sekitar tahun 2018. Merapi mengajarkan bahwa hidup berdamai dengan ancaman alam membutuhkan pemahaman dan kewaspadaan. Kita juga harus mengerti, itu kan juga sama-sama makhluk ciptaan Allah, jadi kita harus mengerti tentang karakteristik Gunung Merapi tersebut. Pertama, kita harus memantui sistem peringatan dini serta membuat budaya mitigasi bencana. Dengan mengetahui pengetahuan yang tepat, kesiagaan yang baik, risiko dapat diulangi, masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman di sekitar kawasan Merapi. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.